Halo Warjo, warga Joglo. Bertemu lagi dalam Pojok 9A, podcastnya orang Joglo asik. Bincang-bincang kita kali ini mengenai situasi pandemi COVID-19 yang telah meluluh lantahkan seluruh sendi-sendi kehidupan. Sejujurnya, tidak ada satupun negara, perusahaan, orang, bahkan gereja yang siap menghadapi situasi yang tidak menentu dan tidak jelas kapan akan berakhir. Tak terasa, sudah 1 tahun kita hidup bersama COVID-19. Berbagai pola kehidupan berubah. Banyak yang tidak terpikirkan dan tidak biasa akhirnya menjadi terbiasa. Kehidupan bergereja pun berubah. Persekutuan dan berbagai kegiatan diadakan secara daring menggantikan kebiasaan luring yang telah bertahun-tahun kita jalani bersama. Simak pendapat dari warga GKJ Joglo, perwakilan dari remaja, warga dewasa, dan Yuso. Bagaimana harapan mereka? Halo semuanya, shalom. Aku Bustama. Pendapatku terkait persekutuan di GKJ Joglo selama masa pandemi itu tidak lepas dari aplikasi Zoom ya. Hal ini berhubungan dengan teknologi yang tentunya ada banyak faktor di luar kendali kita. Sehingga kalau aku lihat persekutuan yang ada itu enggak sesuai dengan ekspektasi. Karena menurutku persekutuan itu kita menjalin hubungan dengan cara berkomunikasi aktif dengan saudara seiman kita. Tentunya itu emang nggak bisa kita paksain ya, karena lagi-lagi kita berhubungan dengan teknologi yang memiliki banyak faktor di luar kendali kita. Selanjutnya, harapan dan saran untuk persekutuan yang harus dibangun oleh GKJ Joglo di masa pandemi. Kalau harapan, aku lebih ke seluruh jemaat. Karena menurut aku berharap jemaat GKJ Joglo bisa aktif di persekutuan. Karena yang aku lihat di komisi remaja, teman-teman itu kurang aktif, jadi aku berharap teman-teman baik remaja maupun pra-remaja bisa aktif saat ada kegiatan daring komisi remaja. Kalau orang tua sendiri ya kadang saya lihat sekilas ya udah lebih banyak yang aktif, cuma jika dibandingkan secara keseluruhan ya presentasinya dikit, jadi ya kayaknya sama aja antara remaja maupun orang tua. Untuk saran, menurut aku GKJ Joglo tuh meneruskan aja apa yang udah ada, karena lagi-lagi kita persekutuan mengandalkan teknologi, menatap layar yang kalau frekuensinya ditambah itu bisa bikin bosen ataupun jenuh. Sedangkan kalau dikurangin bisa-bisa ya makanan rohani kita tidak tercukupi lah, kurang tercukupi. Jadi ya jalanin aja yang ada, segera perbaiki kalau ada kekurangan-kekurangan yang kita sadari, dan kembangkan aja sedikit demi sedikit ya. Karena ide-ide besar ataupun inovasi juga belum aku temuin untuk komisi remaja, apalagi untuk kesatuan GKJ Joglo. Ya, itu aja sih pendapatku, harapan, dan sedikit saran dari aku. Terima kasih semuanya. Shalom. Salam dalam kasih Kristus. Sekalipun GKJ Joglo selama pandemi tidak bertatap muka atau persekutuan, tetap tidak ada bedanya. Bahkan sekarang oma-oma makin lebih semangat lagi, dan kita semua makin dekat sama Tuhan. Harapan kedepannya adalah biar kita tetap menjadi warga GKJ, atau kita menjadi anak Tuhan yang benar-benar utuh dan setia, sekalipun kita tidak selama ini kita dibatasin dengan tidak bergereja, tapi di rumah tetap kita mengadakan persekutuan yang malahan menjadi kita makin bertumbuh. Untuk saran mungkin sekarang banyak sekali lah orang kita berbagi cerita
berbagi cerita kehidupan kita bersama Tuhan. Banyak sekali pasti pembentukan-pembentukan atau benturan-benturan mungkin dengan salah satu anak yang saat ini main gadget terus, susah diatur, atau makin ngelawan ke orang tua, atau mungkin kita dengan finansial yang susah, kita cari duit susah atau segala macam. Itu mungkin kalau kita dengan sharing, kita akan berbagi, kita akan mendapatkan kekuatan satu dengan yang lain. Terima kasih. God bless you. Tuhan berkati. Shalom. Pandemi adalah salah satu kehendak Tuhan, sesuatu yang tidak akan terjadi tanpa kehendak atau ridho Tuhan. Sesuai peraturan pemerintah untuk mencegah tertularnya atau menjadi korban pandemi, warga harus taat peraturan pemerintah untuk menghindari penularan selama pandemi atau juga setelah pandemi. Hal ini sudah dinyatakan dan dihimbau oleh Majelis Gereja GKJ Joglo. Akibat pandemi secara umum telah berdampak merugikan masyarakat, terkhusus dalam dampak sektor ekonomi. Penurunan penghasilan yang sangat berpengaruh kepada warga, gereja, dan institusi gereja. Harapan dan saran untuk persekutuan. Karena kehendak Tuhan, kita tetap menyerahkan hal ini kepada Tuhan. Namun, kita tidak boleh berserah atau menyerah. Untuk kehidupan warga, tetap harus berusaha bertahan dan menahan diri terhadap suasana. Secara global, untuk persekutuan kita, tidak boleh menyerahkan kepada majelis mengenai kondisi selama pandemi ini. Setiap warga harus aktif tetap bersekutu di antara para jemaat gereja, majelis gereja, komisi, dan panitia dengan memanfaatkan sarana HP, internet, atau telepon yang ada. Demikian saran kami. Terima kasih. Shalom. Arjo, perubahan ini telah memiliki dampak bagi kehidupan jemaat. Ada perubahan yang perlu diantisipasi, direspon secara serius, terancana, dan bisa menjawab kebutuhan jemaat. Apakah ada dampak pandemi ini baik dari sisi ekonomi maupun persekutuan bagi warga Joglo? Kita simak hasil survei dari tim penelitian dan kajian pengaruh pandemi COVID-19 terhadap persekutuan GKJ Joglo. Selamat menikmati dan jangan lupa klik like and subscribe. Halo warga Joglo, bertemu lagi dalam Pojok 9A, podcastnya Orang Joglo Asik. Bincang-bincang kita kali ini mengenai pengaruh pandemi COVID-19 terhadap persekutuan jemaat Kristen. Kita akan berbincang-bincang dengan tim penelitian dan kajian GKJ Joglo yang mengadakan penelitian dan survei. Kita akan coba lihat bagaimana hasilnya. Bincang-bincang kita kali ini bersama dengan Pendeta Widianto Nugroho. Selamat datang Mas Inuk. Halo Pak Widyo, selamat datang. Terima kasih telah mengundang saya di podcast kali ini. Dan bersama kita kali ini dengan Bapak Arya Nuasa, Ketua Tim Penelitian dan Kajian GKJ Joglo. Selamat datang Pak Ari. Terima kasih Pak Widyo sudah mengundang kami di forum ini. Terima kasih. Ya, ada beberapa permasalahan dan tentunya pergumulan kita semua sejauh mana dampak dari pandemi yang sudah hampir setahun ini kita jalani bersama. Kita akan bertanya dan berdiskusi bersama dengan Mas Inuk dan juga Pak Ari. Ya, Mas Inuk, saya manggilnya Mas Inuk aja nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Pak, santai aja. Manggil saya juga Mas boleh kok Pak. Kayaknya nggak enak Pak. Mas Inuk, bagaimana latar belakang masalah yang mendorong dari tim penelitian dan kajian ini mengadakan survei tentang pengaruh pandemi COVID-19 terhadap persekutuan jemaat di GKJ Joglo? Iya, terima kasih Pak Widyo pertanyaannya. Yang pertama adalah ini berdasarkan dari
kesadaran kami bersama di tim penelitian dan kajian, dulu namanya tim kajian dan pengembangan ya, bahwa pandemi menghadirkan disrupsi pada cara kita hidup, termasuk bagaimana cara kita bergereja. Sudah dari bulan Maret tahun 2020, tepatnya GKJ Joglo berhenti melaksanakan ibadah secara tatap muka. Semua pelayanan diganti dengan kehadiran virtual lewat Zoom, lewat YouTube, dan lain sebagainya. Kemudian pada perjalanan adaptasi kita itu, kami dari teman-teman tim penelitian dan kajian, yang waktu itu saya masih menjadi ketuanya ya, kami merasa bahwa rupanya mungkin saja ada sesuatu yang kami masih kata mungkin karena itu asumsi kami awalnya, yang mungkin kemudian menjadi dampak tersendiri bagi persekutuan kita jemaat di GKJ Joglo. Nah, memang kami selalu ingin melihat dan menguji asumsi kami itu lewat penelitian yang valid, penelitian yang betul-betul memenuhi kajian-kajian ilmiah sebisa mungkin, walaupun mungkin kami terbatas ya di dalam mencoba untuk memenuhi itu, tetapi paling tidak kami ingin mengetahui secara real dengan mengambil sampel dari jemaat GKJ Joglo, bagaimana pandemi ini mengubah persekutuan kita bersama, atau mungkin juga kehidupan pribadi yang dialami oleh umat dalam skup GKJ Joglo. Nah, itu saya kira kemudian itu yang menjadi latar belakang kami, Pak Wid. Dan program kerja kami di tahun 2020 itu hanya satu penelitian itu, karena kami memang begitu, tiap tahun kami mencoba 1 atau 2 penelitian, dan kemudian kami rilis kepada umat. Saya rasa itu, Pak Wid, yang kemudian melatar belakangi kami. Jadi diharapkan dengan penelitian ini kita tidak hanya berasumsi gitu Mas ya, tapi Betul. berdasarkan data dan fakta yang real. Betul. Kami ingin menguji asumsi, Pak. Semua orang tahu bahwa gereja berubah gara-gara pandemi. Tetapi sebagai gereja lokal kita perlu melihat sejauh mana itu efek pandemi terhadap komunitas kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang valid, dengan data-data yang mungkin bisa menggambarkan dampak itu. Begitu, Pak. Ya, Mas Induk, dari masalah-masalah tersebut termasuk berubahnya persekutuan, kalau sekarang harus mau nggak mau secara online, tujuan apa yang hendak dicapai dari penelitian ini, Mas? Tujuannya yang pertama-tama, Pak Widyo, kami ingin melihat bagaimana persekutuan kita terdampak akibat pandemi, dimensi-dimensi apa saja yang kemudian terpengaruh akibat pandemi. Kami juga ingin menyoroti segi-segi pelayanan-pelayanan di GKJ Joglo yang hadir dan juga dilakukan selama masa pandemi ini, apakah tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan umat. Dan berikutnya adalah kami ingin juga membantu majelis GKJ Joglo dalam rangka mungkin membuat semacam kebijakan-kebijakan atau arah pelayanan dengan input yang kami berikan begitu untuk kemudian ditindaklanjuti oleh majelis. Jadi memang kerja dan skop pelayanan kami di tim penelitian dan kajian hanya sampai kepada memberikan hasil-hasil penelitian dan kajian. Bagaimana itu diolah memang nanti tergantung kepada komisi, tim bebadan, dan terutama majelis. Itu harapan kami, Pak, tujuan kami. Nah, mungkin nanti bisa juga ditambahkan oleh Pak Ari ya secara lebih merinci apa yang kemudian menjadi harapan, menjadi tujuan kami melalui penelitian ini. Begitu, Pak Widyo. Ya, makasih Pak Induk. Nah, kita beralih ke Pak Ari. Bagaimana metodologi dan ruang lingkup penelitian ini, Pak Ari? Baik Pak Widyo, terima kasih. Jadi untuk yang seperti disampaikan Mas Induk tadi, bahwa kita punya concern atas kondisi yang ada, baik secara umum maupun secara persekutuan di GKJ Joglo, kami merumuskan untuk mencapai tujuan ini kita memerlukan penelitian yang cukup komprehensif. Jadi kita mencoba, jadi sebelum saya sampaikan hipotesa dan metodenya, bahwa di dalam kami melakukan penelitian dan survei ini, kami dibantu oleh Bapak Pendeta Simon Ramadi dari SDT Jakarta. Beliau yang memfasilitasi dan membimbing kami semua di dalam kami melakukan penelitian. Jadi ruang lingkup dari penelitian ini adalah yaitu pemetaan terhadap
keadaan persekutuan yang ada di Jemaat GKJ Joglo, Pak. Dengan maksud, yaitu seperti Pak Siduk tadi sampaikan, kita mencari sarana yang tepat untuk melayani kebutuhan imannya. Baik nanti dari sisi aspek jemaatnya itu sendiri maupun nanti dari aspek kemajelisanya. Jadi kalau boleh saya sampaikan lagi bahwa dari penelitian ini kita harapkan kita mampu melakukan identifikasi untuk hal-hal yang dapat menghambat persekutuan jemaat bertumbuh dengan baik. Dan yang kedua juga kita bisa mengetahui sejauh mana pandemi COVID-19 yang ada ini berdampak terhadap persekutuan jemaat di Joglo. Dan yang ketiga adalah kita bisa memberikan satu rekomendasi bagi majelis khususnya nanti ketika untuk diturunkan menjadi kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan untuk kedepannya. Itu Pak yang dari sisi dari ruang lingkup. Adapun untuk hipotesa yang digunakan atau langkah-langkah yang dilakukan bahwa ini adalah penelitian bersifatnya kuantitatif. Jadi kami menggunakan sampel-sampel yang kami kerucutkan ke dalam 4 aspek, Pak. Yang pertama itu adalah kita untuk melihat persekutuan GKJ Joglo itu disorot atau dilihat dari sisi identifikasi kondisi watak dasar. Yang kedua adalah dari sisi imbas dari COVID-19. Dan yang ketiga, kita melihatnya nanti dari persekutuan jemaat yang di era new normal. Dan yang keempat, itu adalah arah pelayanan majelis. Itu Pak Widyo yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kita bisa lanjut satu persatu, kita bisa bedah di kesempatan yang lain. Mungkin bisa menceritakan ke kita langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh tim penelitian dan pengembangan ini, Pak Ari. Baik Pak Widyo, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi apa yang kita lakukan kami lakukan di tim kajian ini adalah beberapa kegiatan. Namun sebelumnya bahwa kami di dalam menentukan langkah-langkah ini kami mengikut sertakan Bapak Pendeta Simon Rahmadi yaitu dari STT Jakarta untuk memfasilitasi kami dan membimbing kami di dalam kami melakukan tahapan-tahapan penelitian dan sampai nanti pada saatnya kami menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi. Langkahnya yang pertama kami lakukan adalah menetapkan deretan variabel yang akan kami gunakan nanti, Pak. Terus kemudian yang kedua merumuskan, membuat daftar pertanyaan-pertanyaan yang kita perlukan nanti untuk menggali informasi dari sampling-sampling yang kita perlukan dan kemudian menetapkan isi angket dan selanjutnya kita membuat form melalui Google yang kita kirim ke jemaat untuk atau responden untuk diisi dan diumpan balik ke kami. Kemudian setelah kami menerima umpan balik yang dari responden, kami mendulang data yang ada dan mendiskusikannya di internal tim dan kemudian kami menampilkan data dan kami juga telah melaporkan hasil kajian ini kepada majelis melalui rapat pleno dengan majelis dan kemudian kami akan melakukan publikasi baik melalui podcast maupun seminar serta nanti kami juga akan menghadirkan renungan-renungan refleksi dari setiap kegiatan atau dimensi-dimensi yang ada di dalam penelitian kami. Demikian Pak Widyo. Dalam pelaksanaannya ada kendala-kendala gitu Pak Ari? Pertama kendala pasti ada ya Pak. Pertama adalah ini merupakan hal baru ya bagi kami di dalam kami meneliti, di dalam kami mengumpulkan data. Pertama yang kami lakukan adalah yang kami rasakan adalah kita mau kemana sih? Apa yang ingin kita capai? Apa yang kita gali? Nah itu pertama-tama kita seperti mengumpulkan banyak hal dan ingin melakukan banyak hal. Nah itu menjadi kendala kadang karena waktunya terbatas, kita harus fokus pada satu hal dan bersyukur kami punya pendamping yang sangat memberikan masukan sangat berharga bagi kami sehingga kami bisa menghasilkan satu hal yang bisa kami kerucutkan menjadi satu penetapan isi angket yang kami sebarkan ke responden Pak Widyo. Mungkin bisa menjelaskan ke kami Pak mengenai metodologi dan ruang lingkup dari penelitian ini Pak. Iya, terima kasih. Jadi ruang lingkupnya yang kita sasar adalah seluruh jemaat GKJ Joglo. Jadi memang terbatas kepada jemaat GKJ Joglo karena memang tujuannya ini adalah untuk kita mengetahui tingkat persekutuan bagi kondisi persekutuan GKJ Joglo, jemaat GKJ Joglo khususnya di dalam COVID-19 ini. Dan yang kami lakukan adalah pemetaan ini dilakukan terhadap jemaat GKJ Joglo dengan memperhatikan 4 aspek. Aspek pertama yaitu kami mencoba menggali identifikasi kondisi watak dasar yang ada. Yang kedua adalah kami mencoba imbas COVID-19 terhadap
jemaat yang ada, dan berikutnya adalah kami juga ingin menangkap persekutuan jemaat di era new normal itu seperti apa, dan selanjutnya tidak kalah penting adalah bagaimana arah pelayanan majelis ke depan yang diharapkan oleh jemaat melalui responden yang nanti kami garap melalui survei-survei isi-isian angket yang masuk kepada kami. Demikian Pak Widyo. Berarti cukup dalam sekali ya mengenai penelitian ini Pak ya, mengenai sosiologis atau betul Pak. Jadi betul. Jadi sebagai contoh kita lihat ya Pak, identifikasi kondisi watak dasar itu ada 4 aspek Pak di situ Pak yang kita coba bidik lah kalau bahasa saya. Di situ ada aspek sosiologisnya, terus kemudian kita juga melihat dari sisi aspek antropologisnya, ada aspek teologisnya, juga ada aspek lingkungan instrumental. Nah, yang di COVID-19, dampak COVID-19 juga imbas COVID ini kita melihat dari 5 dampak. Yang pertama adalah dampak ekonomi, kedua dampak politis, ketiga dampak religius, dan keempat dampak komunitas serta dampak psikologis. Berikutnya adalah persekutuan jemaat di era new normal. Kami mencoba melihatnya dari 2 angle, yang satu adalah cara onsite, yang kedua adalah cara online. Berikutnya untuk arah pelayan majelis, kami mencoba menggali dari sisi profil eksplisit dan dari sisi profil implisit. Itu Pak Widyo yang nanti secara detail masing-masing aspek, masing dampak, dan masing-masing itu mempunyai variabel atau angka-angka yang dari hasil responden yang telah balik ke kami, dan kami telah tabulasikan menjadi informasi atas data-data itu. Dari penelitian ini kira-kira menjangkau berapa orang itu, apakah memenuhi wilayah dan juga segmen umur Pak? Jadi kalau bicara penelitian ini, yang penelitian ini dilaksanakan dari 25 Januari sampai dengan 31 Januari, dan puji Tuhan responden yang ikut serta atau mengisi form survei yang telah kami kirimkan melalui Google Form itu banyak 112 orang Pak. Dan kalau kita 112 orang itu kalau kita kategorikan dari sisi gender, itu 48,2%-nya adalah perempuan dan 51,8%-nya adalah laki-laki. Artinya secara gender keterwakilannya cukup. Dan yang kedua adalah kalau kita melihat dari sisi aspek usia, rentang usia itu ada 42% di atas 50 tahun, jadi cukup banyak yang usia di atas 50 tahun yang mengisi. Terus kemudian 40,2 adalah di atas 25 sampai 50, dan yang di atas 18 sampai 25 tahun 13,4%, dan sisanya ada di bawah usia 18 tahun. Artinya secara rentang usia pun keterwakilannya mencukupi. Bagaimana dengan keterwakilan wilayah? Keterwakilan wilayah juga cukup merata, artinya semua wilayah ada keterwakilan di dalam pelaksanaan survei ini. Jadi tertinggi 34,8% itu ada di wilayah 3, terus kemudian 30,4% adalah dari wilayah 4, dan 25% wilayah 2, dan selanjutnya adalah wilayah 1 dan wilayah 5. Artinya secara penelitian kami sepakat Pak di tim kajian bahwa responden yang ada ini cukup mewakili keadaan yang ada di GKJ Joglo, baik dari gender, usia, maupun kewilayahan. Demikian Pak. Iya, jadi 112 orang sudah mewakili wilayah, gender, dan juga usia. Ini luar biasa, sehingga hasil dari penelitian ini bisa cukup valid untuk dipertanggungjawabkan gitu Pak Ari ya. Betul Pak, kami juga sudah melakukan uji data ini ya. Jadi di internal kami coba uji, terus kemudian kami juga melakukan pendekatan juga dengan pembimbing kami, Pak Simon juga, bahwa dari data-data yang ada ini mestinya cukup mewakili Pak, sehingga informasi yang sampai atau data-data yang ada diolah cukup bisa menggambarkan apa yang ada di GKJ itu, baik dari gender, usia, maupun kewilayahan. Oke, tadi kita sudah mendengar mengenai bagaimana langkah-langkah penelitian dan juga metodologinya yang dipakai oleh tim kajian. Mungkin Pak Ari bisa menjelaskan ke kita bagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan ini, Pak. Iya Pak, penelitian secara besarannya kami atas responden yang ada. Kalau coba kita lihat dari beberapa aspek tadi, ada identifikasi kondisi watak dasar, terus kemudian imbas COVID dan sebagainya. Kalau kita bicara identifikasi kondisi watak dasar dari aspek sosiologis, jemaat GKJ Joglo ternyata jemaat yang nyaman bergereja di Joglo. Jadi komunitas yang kuat juga dengan kejawaan, dan rata-rata mereka atau responden
mengisi, mempunyai teman dan sahabat di gereja. Dan semua hampir sebagian besar jemaat yang mengisi, respon yang mengisi adalah bangga menjadi jemaat GKJ Joglo. Itu dari aspek sosiologis. Kalau bicara aspek antropologisnya adalah kultur Jawa menjadi alasan sebagian besar responden untuk bergereja di GKJ Joglo. Dan sebagian besar dari GKJ responden memiliki kampung halaman di Jawa. Beberapa responden menilai kejawaan bukanlah alasan bagi mereka untuk menjadi jemaat. Jadi juga hal-hal yang menarik juga, Pak. Jadi ada yang memang kejawaannya, tapi ada juga yang kejawaan sudah tidak menjadi bagian yang alasan mereka untuk berjemaat. Aspek teologisnya, puji Tuhan, jadi jemaat Joglo mengimani penyertaan Allah sangat tinggi di dalam kehidupannya. Yang kemudian adalah tidak ada kesulitan juga untuk berpikir rasional, memakai apa-apa yang mereka imani. Artinya, puji Tuhan, jemaat atau responden yang ada, Allah telah menyertai kehidupannya dan mereka dimampukan untuk menjalani kehidupannya dengan baik. Teman dan sahabat menjadi salah satu faktor penting dalam pertumbuhan spiritualitas dari seseorang. Kemudian dari aspek lingkungan instrumental, mayoritas memiliki gawe, artinya jemaat di responden yang ada memiliki gawe untuk di dalam kehidupannya sehari-hari dan mayoritas tidak mengalami kesulitan dengan gawenya. Itu kalau kita bicara dari identifikasi kondisi watak dasar. Kalau kita bicara Tunggu dulu Pak Ari. Itu kalau kembali ke slide sebelumnya, itu aspek antropologis kultur Jawa menjadi alasan sebagian besar responden ya? Betul Pak. Apakah di GKJ juga ada dari suku lain Pak? Ada Pak. Jadi di Jawa kan ini, di GKJ Joglo ini kan tidak hanya itu ya, banyak suku-suku yang lain dan itu beberapa responden tercermin dari data yang ada Pak. Jadi menilai kejawaan bukanlah alasan bagi mereka untuk menjadi jemaat. Mungkin ini juga terisi dari responden-responden yang bukan berasal dari suku Jawa atau juga jemaat yang sudah tumbuh di Jakarta yang memang lahir dan besar sudah di Jakarta Pak. Seperti itu Pak. Berarti walaupun namanya Gereja Kristen Jawa Joglo, tapi tetap ada dari Batak, dari Manado gitu Pak ya? Betul Pak, ada seperti itu Pak. Jadi cuma mungkin culture-nya aja ya, culture-nya kejawaannya seperti itu, jadi lebih kepada budayanya ya seperti itu. Tapi ini rupanya kalau responden yang ada melihat juga bukan menjadi halangan mereka untuk berjemaat di Joglo Pak. Jadi cukup bagus ya kalau saya melihat Joglo menangkap seluruh aspek yang ada di dalam, khususnya dalam antropologis ini. Artinya orang yang berasal dari Jawa maupun tidak dari Jawa bisa menyatu di Joglo bersama. Oke, terima kasih. Lanjut Pak Ari, mungkin dari aspek yang lain. Baik, yang kedua kalau kita bicara tadi kan ada 4 aspek. Aspek keduanya adalah aspek imbas COVID-19. Imbas ini kita lihat dari beberapa dampak. Kalau kita lihat dari dampak ekonomi, ternyata responden yang ada mayoritas telah beraktivitas dari rumah. Terus kemudian pengaruh terhadap berkurangnya penghasilan ini cukup merata. Jadi hampir semua kena pengaruh penghasilan yang atas imbas COVID ini. Namun pengaruhnya ini jemaat cukup puji Tuhan cukup bisa menata dan menyelesaikan nafkah atau keluarga yang ada dengan situasi yang ada. Dan yang lebih positif lagi kita melihat bahwa jemaat atau responden yang ada tetap semangat dalam melayani orang lain sesuai dengan pekerjaannya. Artinya kita bisa melihat di sini bahwa iya memang kena dampak ekonomi, tetapi jemaat juga atau responden tetap bisa semangat dalam melayani orang lain sesuai dengan pekerjaannya. Ini puji Tuhan. Terus kemudian kalau kita melihat dari dampak politisnya, jadi optimis terhadap situasi politis yang terjadi di Indonesia. Terus kemudian tingkat kepercayaan tinggi terhadap pemerintah dan dalam hal bantuan ekonomi rupanya cukup berimbang antara yang menerima dan tidak menerima bantuan. Jadi dari responden yang ada, beberapa orang menerima bantuan dan beberapa juga tidak. Ini mungkin nanti menjadi perhatian dari majelis. Kira-kira siapa aja atau orang-orang seperti apa yang mendapatkan bantuan dan yang tidak. Dari ini bisa dikemas menjadi kegiatan yang lebih cukup didetilkan di lingkup majelisan. Kemudian sebentar Pak Adi. Ya Pak. Kalau dilihat dari atas dampak ekonomi, berarti jemaat Joglo masih termasuk bisa eksis, masih bisa bertahan gitu ya, dan tetap semangat. Tapi kalau lihat dari dampak politis bagian terakhirnya, ada juga jemaat Joglo yang menerima bantuan dari pemerintah. Artinya kita tahu bahwa bantuan pemerintah itu kan untuk orang-orang dengan ekonomi tertentu gitu. Gimana Pak? Ya betul Pak. Jadi kan kalau kita bicara survei ini kan bicara responden ya 112 responden yang masuk ke
kami, nah di rentang itu kan cukup merata ya untuk dampak politis, khususnya untuk bantuan ekonomi, jadi cukup merata. Artinya memang berimbang. Ada yang menerima dan ada yang tidak. Artinya ya itulah fakta jemaat yang ada, responden yang ada. Justru di sinilah majelis dalam hal ini perlu melihat lebih jauh kira-kira antara aspek ekonomi yang di atas sama yang di bawah. Karena tetap semangat dalam melayani orang lain dan dampak ekonomi yang atas penghasilannya itu cukup merata juga, Pak. Nah, tinggal nanti tingkat pengaruhnya itu yang kita perlu lebih teliti lebih jauh. Mungkin nanti ada tim yang akan mengevaluasi lebih jauh di ketahanan ekonomi dari jemaat. Itu juga perlu dua aspek ini menjadi satu trigger untuk meneliti lebih jauh, Pak. Iya, saya pikir poin dari Pak Ari mengenai yang perlu harus dikaji, karena kita nggak jelas sampai kapan dan sampai sejauh mana jemaat akan kuat gitu istilahnya dalam menghadapi situasi yang tanpa kepastian ini gitu Pak Ari ya. Betul Pak, betul. Oke, lanjut Pak Ari. Ya, kemudian dampak religius Pak. Jadi kalau kita melihat dari dampak religius, dari responden yang ada, mayoritas responden merasa tidak ditinggalkan oleh Allah. Terus kemudian tetap dapat berdoa secara khusyuk kepada Allah, dan kemudian ada relasi dengan sesama tetap baik dengan satu iman maupun tidak. Ini tentu adalah potret positif ya atas hal yang ada di tengah-tengah jemaat, khususnya dari aspek religiusnya. Kemudian dari dampak komunitas, responden positif tidak melihat adanya perubahan pola relasi yang sudah baik saat ini, baik di luar maupun di dalam gereja. Ini pada hasil data yang masuk atas 112 orang yang pada saat itu kita lakukan survei. Kemudian yang terakhir adalah dampak psikologis. Dampak psikologisnya yaitu tidak banyak berpengaruh negatif terhadap kondisi psikologis jemaat, dan jemaat menganggap bahwa gereja sudah memperhatikan warganya dengan baik. Kemudian, namun ada kekhawatiran akan stigma-stigma negatif yang dilekatkan bila menderita COVID-19. Ini ada hasil bahwa dari data yang masuk, ada yang mengisi, ada pun hasil bahwa adanya kekhawatiran akan stigma negatif, khususnya bagi mereka yang pernah atau sedang menderita COVID-19. Itu untuk yang imbas COVID-19. Selanjutnya, kalau kita lihat persekutuan jemaat di era new normal. Jadi kalau kita melihat persekutuan jemaat di era new normal, kita melihat bahwa mayoritas responden ternyata masih merasakan bahwa persekutuan dan hubungan dengan Allah itu dapat dibangun melalui imajinasi yang muncul melalui simbol-simbol fisik. Jadi memang simbol-simbol gereja, simbol-simbol yang ada di gereja masih menjadi di dalam hasil survei itu menjadi sangat penting. Namun demikian, bagi sebagian responden bahwa penggunaan teknologi juga sudah menjadi suatu kebutuhan dan menerima adanya perubahan ke arah digital. Untuk itu mungkin atas dua kondisi yang ada ini, artinya dua hal ini perlu diperhatikan oleh majelis, bahwa ada yang masih dengan simbol-simbol fisik, tapi ada juga yang sudah mulai bisa menerima perubahan-perubahan. Hal ini perlu menjadi satu kunci pelayanan, bisa disusun menjadi kunci pelayanan yang tapis dan pembinaan iman ke depan. Jadi dua-dua ini tetap harus digarap dengan baik oleh majelis. Demikian, Pak. Kalau lihat dari sini dan juga tadi kaitan dengan penjelasan dampak religius, jemaat Joglo cukup baik gitu ya, menjalani transisi dari ibadah offline, persekutuan offline, lalu menjadi online, dan di sini dikatakan bisa menerima perubahan dan juga tetap semangat dalam pemeliharaan iman mereka masing-masing gitu Pak Ari ya. Betul Pak Widyo. Jadi menarik ya, kan kita kadang sering berpikir bahwa mungkin kan ada dua hal. Yang satu adalah situasi-situasi yang konvensional, di mana kita bertahun-tahun beribadah dengan cara-cara konvensional, masuk ke gedung gereja, terus kemudian sekarang dengan kondisi yang ada, dengan pandemi ini memaksa atau bahkan dipaksa untuk berubah dengan cara beribadahnya. Setelah kita coba survei katanya, ternyata itu tuh bisa diterima dengan baik seperti itu. Walaupun ada juga yang masih mengisi, ada yang masih menghendaki atau mungkin lebih merasa secara relasinya akan lebih terbangun dengan Allah melalui simbol-simbol fisik. Itu tetap ada. Nah, nanti tinggal bagaimana kita mengemas dua hal ini, karena itu ternyata ada dua hal yang perlu digarap. Itu tidak gampang, karena kalau satu hal kita fokus kepada yang digital, ada satu aspek juga yang mungkin terlewat. Atau kita masuk hanya aspek yang konvensional, sementara ada juga jemaat yang sudah
mulai bisa menerima aspek yang perubahan-perubahan. Nah ini PR bersama untuk ke depan perlu kita digarap, terutama di kemajeliskan. Mas Inuk sebagai pendeta jemaat GKJ Joglo, melihat dari hasil ini terutama mengenai dampak dari religiusnya, Mas Inuk mungkin ada bisa menceritakan bagaimana pembinaan iman tetap berjalan di GKJ Joglo sepanjang selama setahun lebih ini, Pak? Yang pertama, saya turut lega ya Pak, bahwa mayoritas responden merasakan, tetap dapat merasakan kedekatan Allah dengan Allah melalui media-media yang dimungkinkan pada masa pandemi ini. Yang kedua, memang catatan bagi kita semua, tidak ada gereja yang siap menghadapi situasi ini. Tapi puji Tuhan saya melihat gejala adaptasi yang cepat dari justru munculnya dari akar rumput ya, dari umat, dari masing-masing komisi untuk beradaptasi di dalam melakukan pelayanan penggembalaan di dalam kita melaksanakan aktivitas gerejawi sehari-hari. Ambil contoh misalnya saudara-saudara kita di Adiuswo dengan cepat beradaptasi melakukan kunjungan dengan video call grup WhatsApp. Demikian pula yang lainnya, komisi-komisi yang lainnya. Lalu di tahun 2021 ini majelis-majelis kelompok akan mengambil inisiatif, sudah mengambil inisiatif yang sangat baik, mengadakan musyawarah dalam tanda kutip atau percakapan warga di kelompok-kelompok. Kayaknya tadi ketika syuting ini sudah sedang dimulai ya, ketika podcast ini sedang direkam, itu baru saja saya mendapat kabar salah satu kelompok itu meminta kehadiran saya untuk turut mendampingi dalam percakapan di kelompok. Lalu kemudian pelayanan perkunjungan untuk yang sakit pun Pak Widyo itu bahkan masih berlangsung dengan video call. Saya sempat mendampingi salah seorang warga yang dirawat terdampak COVID-19 dan dirawat di rumah sakit gitu. Dan ketika tahun ini banyak warga kita terdampak COVID, juga perhatian itu terus diberikan dengan hal-hal yang dilakukan tanpa harus melibatkan pertemuan fisik. Tapi memang ada catatan kritis bahwa bagaimanapun itu semua sebenarnya bukan sesuatu yang ideal ya. Masih ada kerinduan untuk berjumpa dan bertemu secara fisik, Pak Widyo. Dan yang kedua adalah update kondisi warga itu dengan tidak adanya pertemuan fisik agak sedikit butuh upaya yang lebih lama. Sehingga memang harus gencar, kami dari kemajelisan harus gencar untuk mencari informasi tentang keberadaan warga, informasi mungkin mendengarkan cerita-cerita warga dan seterusnya. Maka dari itu fokus 2021 ini adalah kita perkunjungan, menguatkan persekutuan di kelompok dengan perjumpaan-perjumpaan secara daring dan lain sebagainya. Saya kira itu Pak Widyo. Mungkin Mas Inuk bisa menceritakan ke kita dengan penggunaan teknologi atau aplikasi atau software apa saja yang dipakai oleh GKJ Joglo selama masa pandemi ini, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Yang pertama Zoom, kita hadir lewat Zoom. Zoom meeting itu jadi sebuah sarana yang baik sekali untuk memerantarai perjumpaan. Kemudian kita juga menyapa umat lewat YouTube, termasuk podcast ini adalah inisiatif yang baik dari saudara-saudara di Komkom untuk menghadirkan tema-tema pembicaraan yang up to date dan sesuai dengan kebutuhan. Lalu juga media-media sosial Joglo mulai bangkit dan kemudian digunakan untuk menyapa umat demi kepentingan umat seluas-luasnya. Kita punya Instagram, kita punya Facebook page ya, dan juga website yang berupaya untuk terus diaktualkan dengan kebutuhan zaman. Saya kira itu Pak. Dan WhatsApp, grup fasilitas video grup call WhatsApp itu juga jadi sarana perkunjungan dalam jumlah kecil yang efektif.
gitu Pak. Jadi hampir semua aplikasi yang selama ini mungkin tidak pernah dipakai, bahkan tidak dikenal, sekarang diusahakan dipakai semaksimal mungkin untuk pelayanan jemaat gitu Pak ya. Betul Pak. Menariknya kita semua jadi belajar teknologi ya Pak. Di awal pasti mungkin ada gelagapannya gitu Pak ya. Iya benar Pak, benar. Gak hanya di Adioswa ya, bahkan warga dewasa itu juga awalnya bingung menggunakan Zoom. Mas ini mencetnya gimana biar bisa ngomong gimana. Terus Pak Widyo mungkin dulu waktu masih di kemajelisan masih ingat ya, dulu awal-awal kita rapat majelis itu juga masih nyoba-nyoba. Saya itu belajar sampai dengerin tutorial Zoom. Saya sendiri ya Pak ya, dengerin kan di aplikasi Zoom itu ada tutorialnya ya. Saya belajar jadi host di situ. Saya nontonin videonya, nyari YouTube-nya. Tapi menarik ya. Ini menurut saya ini nggak pernah saya bayangkan sebelumnya. Gereja tuh tak sampai di tahap ini, Pak. Ini nggak pernah saya bayangkan sebelumnya. Lalu juga menariknya ibadah secara daring. Kita kedatangan warga-warga kita yang nggak pernah kita sapa karena di luar negeri. Ada yang warga kita ada yang di Australia, ada yang di Belanda, ada yang di Guinea Prancis tuh di mana ya, di Afrika Pak, itu kemudian jadi disapa, jadi melihat kembali kangen-kangenan dengan joglo ya, ada yang di Belanda. Menurut saya ini justru potensi ya, menurut saya ya, bagaimana gereja dalam beberapa wacana teologis yang sedang berkembang di dunia akademik teologi pada saat ini, arah pertumbuhan gereja adalah hybrid church ya. Jadi gereja yang merangkul dunia digital tetapi tidak meninggalkan perjumpaan fisik. Bagaimana mengkolaborasikan keduanya adalah bentuk gereja di masa depan, Pak. Itu saya kira kita menuju ke arah sana. Gitu Pak Widya. Berarti pandemi ini memberikan sebuah dampak yang cukup positif gitu ya untuk persekutuan di GKJ Joglo, termasuk antisipasi dan penggunaan teknologi yang ada gitu Pak ya. Betul Pak. Saya kira itu cara Tuhan untuk mendidik kita ya Pak ya. Pandemi memang mungkin menghilangkan banyak hal di kehidupan kita. Pandemi mungkin membuat banyak orang juga mendapatkan pergumulan dan tantangan kehidupan. Tetapi di satu sisi pandemi itu juga menghadirkan potensi-potensi yang sebelumnya nggak pernah kita bayangkan sebagai komunitas orang percaya. Dan dalam sejarah gereja, pandemi itu bukan hal baru dalam sejarah kita. Dan sejarah juga membuktikan pandemi boleh hadir dan melanda dunia, tetapi gereja tidak pernah kekurangan hikmat untuk menghadapi itu semua. Dan itu menurut saya bukti penyertaan Allah untuk komunitas kita Pak, dan gereja di seluruh dunia. Itu Pak. Mungkin juga karena GKJ Joglo berada di perkotaan yang jemaatnya juga cukup familiar dengan teknologi, itu menjadi sebuah gitu Pak ya. Iya, itu juga Pak menjadi satu cara yang bisalah advantage kita ya, keuntungan kita di kota ya. Kita punya akses internet yang baik, kita punya tingkat ketersediaan tadi dibuktikan dalam penelitian ya Pak ya. Aspek instrumental itu ternyata banyak sudah punya gawai, kalau tidak laptop dan handphone ya salah satunya atau keduanya gitu ya. Tapi juga menariknya ini sekedar sharing untuk para pendengar ya, dan juga penonton pada hari ini, pada saat ini. Gereja kemudian menemukan cara-cara unik dan kreatif untuk menghadapi pandemi ini. Saya pernah dengar teman saya di Jawa Timur Pak, di GKJW, mereka polanya kan pola-pola gereja desa-desa Kristen ya. Mereka punya akses internet yang terbatas. Jadi cara beribadahnya dan menghadapi pandemi itu unik Pak. Jadi mereka akan duduk di pekarangan-pekarangan rumah masing-masing. Lalu speaker gereja itu dikeluarkan gitu ya Pak. Jadi speaker gereja dikeluarkan, lalu pendetanya khotbah. Jadi seperti siaran radio gitu Pak. Cuma frekuensinya lokal. Ada lagi dengar teman-teman itu yang khotbahnya itu keliling Pak. Jadi di atas bak, lalu ini ya menurut saya masing-masing gereja kemudian menjadi
melakukan upaya-upaya pelayanan yang kontekstual yang memungkinkan bagaimana tetap menyapa umat di situasi seperti ini. Begitu Pak Widi. Oke Warjo, kita bisa lihat bagaimana pandemi ini hadir justru pada saat teknologi memang sudah memungkinkan. Artinya kita tidak bisa terbayangkan bagaimana terjadinya pandemi ini seandainya 10 atau 15 tahun yang lalu, di mana internet masih lambat, aplikasi belum secanggih sekarang, mungkin persekutuan akan juga berhenti. Tapi dengan situasi yang seperti sekarang ini membuat gereja menjadi sangat kreatif, memakai aplikasi-aplikasi dan penggunaan teknologi-teknologi yang ada, dan juga jemaat juga menjadi belajar untuk memakai teknologi tersebut. Walaupun di awal, di tahun pertama, hampir semua gereja pasti mengalami sebuah gelagapan, sebuah kesulitan-kesulitan, tapi kita yakin dan percaya ini masih dalam sebuah perencanaan Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi jemaatnya di GKJ Joglo dan juga di seluruh dunia. Oke, saya akan lanjut ke Pak Ari. Masih ada lagi kelihatannya poin-poin yang... Oh iya Pak, jadi kan tadi ada beberapa aspek yang masih perlu belum saya sampaikan ya. Tadi kita aspek masalah arah pelayanan kemajelisaan itu, kita ada dua profil yang kita bidik Pak. Yang pertama adalah profil eksplisit, yang kedua adalah dari profil implisit. Nah, yang eksplisit itu kita mencoba melihat arah pelayanan majelisan. Jadi mayoritas responden kita itu masih beranggapan bahwa pendeta menjadi figur yang paling berwibawa secara rohani. Jadi mereka mengharapkan pendeta menjadi figur utama di samping penatua maupun diaken. Jadi justru pendeta yang masih diharapkan lebih. Terus kemudian adalah yang menarik adalah bahwa di Jemaat GKJ Joglo untuk penatua dan diaken kematangannya mereka jemaat atau responden melihat bahwa bukan dari sisi usia Pak, tapi lebih kepada bagaimana para penatua dan diaken ini sanggup memahami perasaan ataupun apa yang ada dialami oleh jemaatnya. Jadi sisi usia tidak menjadi satu faktor. Artinya GKJ Joglo memungkinkan kita juga memiliki penatua atau diaken yang masih berusia muda gitu Pak Ari ya? Betul, betul. Ini luar biasa sungguh. Jadi keterbukaan berpikir dalam menerima ya, artinya figur penatua dan diaken tidak dilihat dari ketuaannya, tetapi kematangannya dilihat bagaimana kesanggupannya untuk memahami perasaan jemaatnya atau warganya. Itu Pak. Dan yang lebih penting lagi adalah simbol-simbol kehadiran gereja di rumah dari penatua dan diaken itu dirasa cukup penting dari para responden. Itu dari eksplisitnya Pak. Kalau dari yang implisitnya, jadi responden melihat bahwa hampir mayoritas melihat gereja setelah melakukan pelayanan yang cukup baik, khususnya di dalam konteks pandemi ini. Dan namun demikian ada hal-hal yang perlu ditingkatkan dari responden yang masuk. Yang perlu ditingkatkan adalah, yang utama adalah perkunjungan dan sapaan majelis Pak. Jadi kehadiran majelis bisa nanti melalui ruang digital maupun sapaan-sapaan dan kunjungan sangat-sangat dirasakan dan dibutuhkan. Tapi satu hal lagi yang menarik adalah ketika kita biasanya kan susah ya mencari orang-orang yang terlibat di dalam organisasi, kesinambungan organisasi. Tetapi menariknya adalah sebagian responden, bahkan sebagian besar bersedia Pak untuk terlibat dalam pelayanan, bersedia langsung terlibat di dalam pelayanan. Ini menarik. Jadi tadi tinggal nanti bagaimana majelis bisa menggali lebih jauh minat dan aspirasi jemaat untuk terlibat langsung di dalam kegiatan yang ada. Itu bisa nanti ditindaklanjuti lebih detailnya. Itu Pak Widyo yang dari... Artinya jemaat Joglo sangat sukacita untuk terlibat dalam pelayanan gitu Pak ya? Betul Pak. Ini kan kadang kan kita sering oh kok itu terus itu enggak. Tetapi begitu dari 112 responden yang ada, mayoritas mengatakan bersedia terlibat secara langsung. Nah, PR-nya kan bagaimana kita melihat dan kita mampu menuangkan atau mengidentifikasi masing-masing personal talenta yang ada sesuai dengan aspirasinya masing-masing Pak. Nah, itu yang menjadi PR. Mungkin nanti PR besar kita bisa memetakan aspirasi jemaat ada di mana untuk bisa dilibatkan secara langsung di pelayanan gereja yang ada. Oke, mungkin ada lagi Pak Ari mengenai hasil-hasil yang ingin disampaikan? Ini hasilnya itu Pak. Jadi secara kesimpulan yang bisa kita lihat dari beberapa 4 aspek itu,
ada hal-hal yang itu data yang ada dan telah diolah menjadi informasi yang ada, mungkin nanti tindak lanjutnya adalah kita bisa menurunkan menjadi langkah-langkah program kerja yang bisa ditindaklanjuti oleh majelis ya. Mungkin nanti kita bicara rekomendasi apa sih yang perlu ditindaklanjuti, mungkin kita lebih lanjut ke sana nanti Pak Widya. Oke. Tadi dikatakan jemaat Joglo sangat sukacita untuk terlibat dalam pelayanan. Seingat saya pada tahun 2018 GKJ Joglo juga melakukan penelitian untuk mencari DNA jemaat. Hasilnya adalah GKJ Joglo adalah suatu keluarga yang guyup, terbuka, dan saling memberdayakan. Nah, menurut Mas Inuk, apakah DNA jemaat ini terungkap pula dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh tim kajian? Iya, menurut saya sedikit banyak ditampil pada hasil penelitian kami pada saat ini ya Pak ya, misalnya di aspek sosiologis dan antropologis. Di situ terlihat sekali ada kedekatan emosional yang menjadi alasan jemaat untuk berjemaat di GKJ Joglo, atau hal lainnya misalnya kedekatan kultural yang kemudian menjadi dasar dari mereka berjemaat di GKJ Joglo, atau juga aspek loyalitas dan kebanggaan jemaat gitu terhadap institusi ini ya, gereja sebagai institusi dengan GKJ Joglo sebagai juga GKJ secara umum. Itu ada tren jawaban responden, mereka bangga gitu, mereka merasa bagian, mereka merasa memiliki atau in group dari komunitas kita. Saya rasa itu juga bertautan dengan penelitian yang kami lakukan sebelumnya soal DNA GKJ Joglo. Begitu Pak Widi. Ya, jadi terguyup, terbuka, dan saling memberdayakan. Betul. Artinya kita semua bisa saling mensupport satu sama lain dalam pelayanan di Gereja Joglo ini Pak ya. Iya, yang menarik itu yang tadi Pak Ari sampaikan sebenarnya Pak Widyo. Jadi kami nggak menyangka bahwa kemudian jawaban responden rata-rata bersedia gitu Pak untuk dilibatkan dalam pelayanan gitu kan. Saya kaget juga itu. Saya pikir jawaban itu pasti nanti rendah atau gimana gitu ya. Ternyata saudara-saudara responden itu mengaku pengen dilibatkan gitu di dalam pelayanan. Maka dari itu misalnya pendengar saat ini ada juga yang mau dilibatkan dalam pelayanan, silakan tulis di komen, nanti kami langsung tangkap ini di kemajelisan dan di penelitian dan kajian gitu Pak. Iya, jadi beberapa penelitian yang dilakukan oleh GKJ Joglo termasuk penelitian DNA, dan juga pernah juga kita melakukan sebuah penelitian mengenai corak spiritual. Kita bisa lihat sebuah benang merah dari penelitian ini bagaimana watak persekutuan GKJ Joglo, begitu ya Pak Inuk ya? Iya, saya justru senang dengan tren ini Pak. Awalnya dulu dimulai oleh teman-teman di KPWG, Pak Ari juga ini dan Pak Dudi Hastoto ini salah satu pencetus ya gitu dari teman-teman, dari banyak teman-teman yang lain gitu. Beberapa tahun terakhir muncul kesadaran dari teman-teman sekalian, para aktivis juga di GKJ Joglo untuk coba membuat banyak penelitian, kajian, sehingga arah gerak gereja itu sekali lagi tidak diukur dengan kayaknya begini, kayaknya begitu gitu Pak. Kayaknya ini, kayaknya itu. Tapi kita punya data-data yang bisa dibuktikan valid gitu ya. Tapi memang harus disadari memang ini semua proses, ini semua tahap awal ya Pak ya. Mungkin ada hal-hal yang harus diperbaiki di di sana sini gitu ya Pak ya. Tapi dari gerak kerinduan untuk penelitian, kerinduan untuk riset, menurut saya itu hal yang baik di gereja, dan saya senang sekali umat di GKJ Joglo punya kerinduan ke sana. Walaupun memang kita harus terus belajar karena kan memang itu proses belajar ya Pak. Saya ingat dalam penelitian ini Pak Widyo, Pak Simon, pendamping kami, beliau adalah pendeta utusan khusus ke STT Jakarta, utusan dari GKJ Nehemia begitu ya. Beliau bilang ke kami, mulai aja dengan hal-hal sederhana. Jadi melangkah aja dulu Mas Inuk gitu, Pak Ari gitu. Pak Simon bilang begitu Pak.
mulai aja dulu. Kalau nanti sudah senang penelitian, nanti kan lama-lama gerak sendiri gitu. Tapi yang penting mulai aja dulu. Nggak usah terlalu yang bagaimana. Itu memang terjadi Pak. Jadi awalnya kami kan Pak Ari mikir tadi hambatannya ya. Kami awalnya tuh mikir itu kayaknya berat banget. Kayaknya ini gimana mulainya dari mana ya kami apa persekutuan itu secara fisik bisa diteliti. Tapi ketika Pak Simon bilang mulai dulu pelan-pelan gitu, ya ternyata bisa juga. Gitu Pak Widya. Oke Warjo, ini merupakan sebuah awal yang baik dan juga untuk Anda para pemirsa yang bukan warga GKJ Joglo, kita bisa mengawali dengan sebuah penelitian, sebuah riset, sehingga melakukan keputusan atau sebuah kegiatan itu tidak hanya dengan perkiraan-perkiraan yang kemungkinan akan bisa jadi tidak tepat. Dengan penelitian-penelitian yang terus berjenjang seperti ini dan juga nanti kita akan tunggu dari penelitian dari tim kajian yang berikutnya, tentunya akan membuat kita menjadi semakin berkreativitas dalam pelayanan, tidak hanya berhenti dengan sebuah perkiraan-perkiraan saja. Selanjutnya mungkin saya mau nanya ke Pak Ari nih. Dari hasil penelitian ini semua, dari tim kajian, rekomendasi apa yang dapat dilakukan, Pak? Baik Pak Widyo, jadi memang hasil penelitian atau hasil survei yang kita olah itu kan data-data yang kita coba olah menjadi informasi. Dan informasi itu kita coba cerna, coba kita rumuskan, ada beberapa yang kita simpulkan dan ada beberapa juga yang menjadi rekomendasi. Nah, rekomendasi yang kami susun ini memang kami coba susun lebih ke arah operasionalnya, sehingga harapannya dari rekomendasi yang kami lakukan ini bisa langsung ditindaklanjuti menjadi satu langkah konkret. Karena ketika hanya rekomendasi dan tulisan-tulisan hasil penelitian ini dibiarkan, ya akhirnya tidak akan menguap begitu saja. Maka kami coba merumuskan rekomendasi itu menjadi hal-hal yang sedikit konkret dan tinggal nanti ditindaklanjuti lebih detail berdasarkan skala prioritas yang ada. Rekomendasinya kami kelompokkan berdasarkan beberapa area. Yang pertama yang kami bidik adalah area organisasinya, karena dari data-data yang ada kita mencoba menyimpulkan dan kemudian memberikan rekomendasi beberapa poin terkait. Pertama adalah organisasi. Yang pertama tentang organisasi adalah adanya kepemimpinan majelis yang kuat. Jadinya kepemimpinan majelis yang kuat adalah, terus kemudian kami merasa bahwa tadi melihat bahwa ada dua aspek, bahwa secara digital itu sudah mulai merambah dan secara konvensional juga perlu tetap dijalankan, maka kami menganggap perlu dibentuk tim secara khusus atau komisi atau tim digital yang berfokus kepada kegiatan-kegiatan secara end-to-end, jadi bukan kegiatan yang sekarang yang terstruktur dan komprehensif secara end-to-end digital dan menjadi satu komisi tersendiri atau tim khusus. Tetapi yang konvensional pun juga tetap ada. Jadi jangan setengah-setengah. Yang bagian tim digital fokus, yang bagian yang konvensional juga fokus. Karena itu melayani dua segmen yang berbeda dan dua-duanya perlu dilakukan secara tapis. Baik, jadi di terakhirnya itu kita bicara bahwa di hasil survei itu kan ada suara dari ada rentang skala dari 1 sampai 4 yang di skala 1 sampai 4. Nah, kadang kan mungkin mayoritas ada di 4 atau di 1. Nah, kadang kita untuk menindaklanjuti lebih lanjut, kita juga tetap harus melihat yang responden masuk dalam kategori minoritas. Jadi siapa atau bagaimana sih aspirasi yang ada. Bagaimanapun juga, sekecil apapun itu adalah suara responden yang perlu kita perhatikan untuk pelayanan yang lebih tapis bagi seluruh jemaat yang ada. Jadi layanannya adalah pelayanan yang memang menyeluruh, tidak hanya pelajaran kepada mayoritas saja. Namun demikian, itu tentu nanti disesuaikan dengan skala prioritas dari kemajelisan. Itu Pak Widyo. Ya, jadi ada 4 rekomendasi: organisasi, penggembalaan, peribadahan, dan diakonia. Dan juga direkomendasikan Joglo untuk lebih care dengan membentuk tim koordinasi pelayanan digital, sehingga pelayanan yang online maupun offline, daring maupun luring itu bisa tertangani dengan baik, begitu Pak Arya. Ya, betul. Jadi itu kan dari aspek organisasi ya Pak. Jadi dari beberapa aspek yang lain juga tidak kalah penting. Misalnya kayak kita bicara pengembalaan yang tadi Pak Widya sebut, bahwa aspek itu juga ternyata bahwa kita
perlu mestinya rindu kualitas pembelajaran daripada iman non ibadah seperti ditingkatkan, seperti PA, sarasehan yang membangun iman jemaat itu juga perlu bangun lebih banyak dan kemudian lebih menjangkau seluruh segmen yang ada di gereja. Kemudian yang lain adalah karena kita di era digital begini bahwa ruang dan jarak itu tidak menjadi isu lagi, mungkin adalah optimalisasi kanal digital menjadi pemelihara iman dan siar yang perlu dioptimalkan. Nah, di samping itu adalah bagi rekan-rekan majelis maupun pengurus dari komisi, tim, dan badan, kita juga perlu disiapkan fondasi-fondasi yang kuat, terutama di dalam pengetahuan akan PPAG, GKJ, dan tentunya juga tagar talak yang ada, Pak. Itu dari penggembalaan. Kalau kita bicara tentang peribadahan, jadi kita sesuai dengan hasil yang ada bahwa ya gereja, bagaimanapun juga untuk ibadah secara tatap muka di era kenormalan baru nanti tetap harus disiapkan. Tapi kita melihat adanya mungkin sekarang juga sudah menjadi kebutuhan, jadi ibadah secara daring pun tetap dikemas. Nah, ini dua PR yang memerlukan fokus yang tersendiri-sendiri, tidak bisa disambi satu sama lain karena dua-duanya mempunyai jemaat yang segmen yang berbeda-beda, yang dua-duanya membutuhkan perhatian kehadiran majelis di situ. Terus kemudian adalah sinkronisasi mungkin ya nanti pewataan ataupun informasi yang ada terkait dengan kegiatan, kanal-kanal yang ada itu harus ada forumnya. Jadi ketika kita misalnya bulan ini kita akan menginformasikan apa, akan mewartakan apa, kalau bisa itu bisa disinkronkan satu sama lain, baik dari sisi mungkin dari sisi kategorial maupun dari sisi waktunya. Yang berikutnya adalah kalau kita bicara dari aspek diakonia, jadi pelatihan dan kewirausahaan yang berkesinambungan mungkin juga menjadi perhatian, serta kalau bisa majelis juga bisa memberdayakan jemaat untuk terlibat semacam kalau di perusahaan itu CSR jemaat, jadi tanpa membebani anggaran kemajelisan, tapi kegiatan bisa tetap dilakukan dengan melibatkan kepedulian dari jemaat. Itu rekomendasi yang bisa kami sampaikan, Pak Widyo. Mengenai organisasi, Pak Ari, apakah misalnya ada usulan mungkin strukturnya harus dirubah atau disesuaikan gitu, Pak Ari? Iya, jadi menarik betul. Organisasi itu kan alat ya, artinya ketika kita punya tujuan dan gereja punya visi misi kemudian punya tujuan. Nah, dan organisasi yang ada itu kan setahu saya itu kan dibentuk dan disusun sebelum era pandemi ya. Nah, mungkin saatnya juga majelis mengevaluasi model organisasi yang ada mungkin dengan menggabungkan hasil penelitian yang ada seperti yang bisa kami sampaikan ini, kira-kira aspek mana yang perlu penekanan atau organisasinya sudah cukup, tinggal mekanisme dan prosesnya yang perlu diperbaiki. Itu sih, Pak. Wah, ini menarik sekali. Artinya memang sebuah situasi dan kondisi, walaupun misalnya yang dari hasil survei itu angka yang 1 sampai 4-nya itu minusnya cukup kecil, tapi tetap harus menjadi sebuah perhatian tersendiri, Pak Ari ya. Iya betul, Pak. Kan kita pertama akan kita mengapresiasi jemaat khususnya yang terlibat menjadi responden 112 orang ini. Kan artinya itu adalah suara jemaat ya, Pak ya. Jadi suara jemaat itu kalau kita skalakan di pertanyaan ada kan 1 sampai 4. Bagaimanapun juga itu sekecil apapun adalah suara jemaat yang perlu kita perhatikan. Tinggal nanti mungkin dari hasil data penelitian yang kami lakukan ini kita bisa telaah lebih jauh, seperti misalnya dari aspek usia, misalnya dari kategori usia seperti apa kira-kira yang tersentuh dengan pertanyaan model seperti ini, itu perlu ditindaklanjuti lebih jauh. Itu Pak Widyo. Oke, mudah-mudahan rekomendasi ini kita bisa konkretkan dalam sebuah action, sehingga apa yang dilakukan penelitian dan juga rekomendasi ini menjadi sebuah aksi konkret dalam kegiatan bergereja gitu ya. Saya coba tanya ke Mas Inuk. Penelitian yang dilakukan menghasilkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti sebagai program-program kegiatan yang merupakan strategi pelayanan. Menurut Mas Inuk sebagai tim dan juga sebagai pendeta jemaat, apakah rekomendasi program-program tersebut cukup dapat menghantarkan GKJ Joglo untuk menjadi sebuah persekutuan yang bersifat gerejawi
seperti yang dilukiskan dalam persekutuan jemaat mula-mula. Kira-kira apa yang diperlukan untuk membentuk suatu persekutuan seperti itu? Persekutuan gereja mula-mula itu kan gambaran ideal semua gereja ya Pak. Itu sangat ideal, saya kira. Ya memang arah gerak kita ke sana ya. Tapi paling tidak dengan rekomendasi-rekomendasi penelitian itu dengan kesediaan semua orang untuk bersedia diproses dan kadang-kala juga apa ya Pak ya, kita menerima self kritik dengan bijak ya. Itu bagian yang penting dari sebuah pertumbuhan gereja, saya kira. Saya kira kita berada dalam jalur yang benar ya. Apakah kemudian itu bisa mengarahkan kita kepada gambaran persekutuan jemaat mula-mula? Saya berdoa kita ke sana. Tapi memang upaya-upaya ini saya kira ini sudah berada dalam jalur yang tepat. Nah tinggal betul tadi kata Pak Ari, bagaimana semua pihak bersinergi untuk menciptakan peluang itu dan kita bergerak ke arah sana. Syukur kemarin kami beberapa waktu yang lalu sudah presentasi ke majelis Pak Widyo hasil penelitian ini dan respon teman-teman kemajelisan sangat baik. Bahkan berencana untuk memproses kembali arah hasil penelitian kami menjadi sebuah lokakarya Pak. Jadi nanti rekomendasi-rekomendasi itu diolah dengan amat konkret sehingga jadi usulan-usulan program, jadi sebuah gerakan yang bisa dilakukan bersama di tahun ini. Saya nggak tahu ketika podcast ini tayang mungkin sudah dilakukan atau masih dalam tahap perencanaan, tetapi ada ke arah sana gitu Pak Widyo. Dan memang ini proses yang harus kita lalui bersama karena pada dasarnya dan prinsipnya kami dari tim penelitian dan kajian ini hanya menyediakan alat Pak untuk menganalisa. Jadi menyajikan gambarannya. Bagaimana gambaran itu akan diolah, diinterpretasikan dan dikonkretkan itu tugas kita bersama. Begitu Pak Widya. Jadi persekutuan indah seperti jemaat mula-mula tidak hanya pekerjaannya majelis saja, tapi juga kita kerja semua bersama majelis dan seluruh warga jemaat dan aktivitas gitu Mas Inuk ya. Betul Pak, betul sekali. Oke, saya kembali ke Pak Ari. Menurut Pak Ari sebagai ketua tim kajian, dari sekian rekomendasi, mungkin ada 3 hal gitu yang paling urgent yang perlu digarap oleh GKJ Joglo, Pak. Ya baik Pak. Jadi memang kita seperti Mas Induk sampaikan tadi bahwa kita telah melaporkan dan menyampaikan hasil ini kepada majelis. Kalau dari data yang ada ya Pak, jadi saya datangnya berdasarkan data yang ada kita olah. 3 hal utama yang menurut kami perlu segera ditindaklanjuti. Pertama adalah masalah perkunjungan dan sapaan majelis terhadap jemaat. Artinya gereja hadir di rumah-rumah jemaat. Itu penting pertama. Tinggal bentuknya, caranya, mekanismenya, proses seperti apa itu yang ditindaklanjuti lebih detail. Yang kedua adalah itu semua akan terjadi kalau organisasinya baik. Organisasi kemajelisannya perlu ditata. Artinya ditata itu dalam artian bahwa masing-masing punya tanggung jawab dan jelas dan memahami peran fungsinya masing-masing, dan itu tidak hanya di internal majelisan tetapi jemaat tahu fungsi masing hadir. Fungsi penatua seperti ini, fungsi diakan seperti ini, pendeta seperti ini. Nah, terus yang ketiga adalah ketika tadi kita bicara sapaan perkunjungan dan yang kedua adalah kita bicara masalah organisasi. Yang ketiga adalah tadi yang Mas Induk sampaikan, bagaimana keterlibatan jemaat terwadahi. Keterlibatan jemaat untuk terlibat langsung di dalam pelayanan gereja terwadahi, dan prosesnya sekedar terwadah tetapi prosesnya ataupun aspirasinya nggak sesuai juga kadang kita memaksakan, kadang kita melihat si A kayaknya cocoknya dia, itu kan di sana itu kan persepsi kita. Nah padahal di sini pertama kita sambut dulu positifnya bahwa sebagian besar bersedia, terus yang kemudian kalau kita lihat itu tersebarnya banyak, artinya masing-masing aspirasinya banyak di banyak hal dan itu positif. Nah, bagaimana itu bisa terwadahi kalau organisasi kemajelisnya sendiri belum bisa fokus menggarap yang ya. Jadi 3 hal yang tadi yang penting, bahwa kita melihat bahwa banyak hal yang penting, tetapi kalau kita bicara skala prioritas menurut kami 3 hal. Pertama adalah sapaan dan kunjungan ke majelis hadir, gereja hadir di rumah-rumah atau di ruang lingkup jemaat. Yang kedua adalah masalah organisasi, korps majelisan dan organisasi yang ada, baik nanti badan dan tim menjadi turunan dan majelis semua terkait itu kuat.
peran dan fungsi. Yang ketiga adalah bicara masalah wadah bagi keterlibatan jemaat dalam pelayanan gerejawi. Atas antusias yang ada seperti ini, bagaimana majelis memberikan peran ruang yang ada seperti ini? Itu Pak video yang bisa saya sampaikan. Kalau dilihat dari hasil penelitian ini dan secara keseluruhan yang mungkin tidak bisa kita sampaikan dalam podcast pada kali ini, tentunya dari tim kajian memiliki sebuah rencana sosialisasi ke warga jemaat GKJ Joglo. Kira-kira bentuknya seperti apa, Pak? Betul. Jadi ini kan pertama ya, penelitian dan kajian itu kan kadang gampang-gampang susah ya. Angka-angka dicerna juga susah gitu ya. Terus kemudian dilanjut menjadi sesuatu informasi yang tidak gampang. Itu PR kami adalah berikutnya ya podcast salah satunya ini hari ini kita lakukan adalah untuk sosialisasi. Yang kedua nanti kita akan lakukan ada semacam sarasehan ya atau webinar ya. Nanti kita akan mengundang juga langsung dari Pak Simon juga mendampingi kami sehingga kita bisa secara menyeluruh bisa melihat dari segala aspek, dari aspek maupun dari aspek penelitian, hasil penelitian maupun aspek pengantar dan nanti teologisnya, terutama di dalam bagaimana GKJ Joglo melihat data-data ini menjadi informasi yang aktual yang bisa ditindaklanjuti lebih lanjut. Terus yang berikutnya adalah kita akan membuat semacam kayak refleksi-refleksi yang akan kita mulai susun. Jadi kita sudah berkoordinasi juga dengan tim dan pendamping yaitu Pak Simon. Kita nanti akan mengeluarkan refleksi-refleksi, akan diturunkan informasi data-data yang menjadi informasi yang mudah, Pak, mudah dicerna. Terus nanti ke depan mungkin kita akan melihat lagi, membantu bersama-sama dengan majelis. Kita coba menurunkan dari Mas Induk sampaikan, kita mencoba menyusun menjadi langkah-langkah kerja nyata yang kita bisa turunkan menjadi program kerja, mungkin tereksekusinya, waktunya, terus kemudian prioritas-prioritas yang ada tadi turun lebih detail. Dan mungkin selanjutnya adalah tim kajian akan banyak hal PR di depan yang sudah masuk seperti tadi. Kita akan mengkaji lebih jauh masalah pertama adalah masalah sumber daya manusia. Terus yang kedua nanti adalah kita akan melihat juga aspek finansial ataupun ekonomi gereja, ketahanan ekonomi. Itu dua hal yang ke depan yang menjadi hal yang kita akan lakukan, Pak Wijaya. Oke, Warjo, jadi untuk melihat lebih detail lagi dan pembahasan lebih detail lagi mengenai hasil penelitian dari tim kajian ini, tim kajian akan mengadakan webinar. Kita bersama-sama akan melihat, mengupas lebih tuntas bagaimana mengenai hasil penelitian ini, dan tentunya peran serta Bapak Ibu dalam diskusi itu nanti yang akan diadakan pada bulan Juni akan menjadi sangat penting, karena pelayanan ini juga tidak akan menjadi sebuah hal yang berarti ketika Bapak dan Ibu tidak ikut berperan serta dalam pelayanan di GKJ Joglo. Jadi tunggu informasi berikutnya pada bulan Juni, webinar dari tim kajian kupas tuntas mengenai dampak persekutuan pandemi di GKJ Joglo. Mas Inuk, selanjutnya apakah harapan Mas Inuk dari hasil penelitian ini? Harapan saya yang pertama, Pak Widyo, bahwa ini dapat terrealisasi dan kemudian diolah oleh masing-masing pihak, baik itu majelis, komisi, ataupun tim, kemudian menjadi semacam inspirasi bagi saudara-saudara untuk menentukan gerak pelayanannya, begitu ya Pak. Yang kedua, harapan saya juga hasil kami ini tidak hanya menjadi konsumsi para aktivis gereja ya Pak, tetapi juga umat secara keseluruhan. Maka dari itu Pak Simon itu menyarankan kami untuk membuat semacam refleksi. Itu tulisan Pak. Jadi sebuah tulisan berdasarkan tema-tema tertentu di hasil penelitian, itu yang kemudian diolah jadi tulisan pendek, tidak lebih dari 2 atau 3 halaman gitulah kira-kira ya Pak lah, seperti bahan BA kita biasanya di GKJ Joglo. Itu kemudian, tapi itu isinya adalah refleksi atas hasil penelitian. Itu harapan kami sehingga umat secara luas itu dapat juga turut terdampak
dan menikmati dampak dari hasil penelitian kami, Pak. Begitu, Pak Widya. Artinya kita tidak akan berhenti di penelitian ini, tapi kita masih akan terus berlanjut dalam sebuah pola-pola yang akan dilakukan gitu, Mas Inuk ya. Iya, jadi kan penelitian itu tidak berhenti pada hasil penelitian, tapi sosialisasi kan, Pak. Jadi masyarakat atau umat pada hal ini harus merasakan atau mengetahui hasil dari penelitian kita. Nah, untuk itu saya mengundang ini sebenarnya sekaligus promosi nih, Pak, di podcast ini, Pak. Sehingga para pendengar pada hari ini nih juga nanti juga turut hadir gitu ya, menyaksikan dan ikut terlibat dalam diskusi yang nanti akan kami selenggarakan. Itu bisa nanya, bisa mengajukan saran, usulan, berbagai macam hal, Pak. Sehingga nanti ada komunikasi dua arah gitu ya yang kami harap bisa terjadi. Begitu, Pak Widya. Ya, makasih Mas Inuk, dan juga warga dan juga para pemirsa bisa juga menulis chat di bawah untuk komen dan juga pendapatnya. Pak Ari, bagaimana harapan Pak Ari sebagai ketua tim kajian berkenan dengan hasil penelitian ini, dan juga mungkin Pak Ari bisa menceritakan rencana kerja dari tim kajian tahun 2021 ini, Pak? Baik, Pak. Jadi harapan kami, kalau ini kan data, dan data sudah diolah menjadi informasi, itu kalau bisa ya jangan menguap begitu saja ya. Artinya kita juga sudah merekomendasikannya sampai level operasional, artinya memang sesuatu yang bisa dicerna lebih lanjut menjadi satu kegiatan. Dan ini puji Tuhan kami juga telah berkonsultasi dan menyampaikan laporan ini ke majelis, dan majelis menyambut positif. Itu saya pikir sebagai langkah awal ya, ketika nanti kita bisa menindaklanjuti bersama, menjadi satu kerangka kerja bersama di apa istilah tadi lokakarya atau apa itu, nanti kita bisa menyusun bareng. Jadi mungkin nanti dari harapan saya, kita harapan kami dari tim kajian, dari data-data yang ada, bisa saja itu sedikit melakukan, kita harus bercermin dan mengevaluasi yang ada. Jangan-jangan langkah atau program kerja yang ada pun juga perlu dievaluasi, Pak Ridjo. Karena dengan data yang ini, jadi jangan kita juga jangan apa ya, takut ataupun pada hal-hal yang baru, ataupun juga jangan-jangan gimana ya, wah kita kan sudah menyusun, biasanya kan begitu ya, sudah, padahal enggak, kita juga ya harus besar hati juga melihat kondisi yang ada. Ini data yang ada sudah kita olah, kita sajikan. Mungkin akan lebih bijak kalau kita berangkat adalah dari suara jemaat yang diwakili oleh responden itu, Pak. Itu jadi jangan menguap begitu saja. Terus yang berikutnya mungkin program kerja selanjutnya, tim kajian kan akan, yang seperti saya sampaikan lebih jauh tadi, kita akan mencoba di tahun 2021 ini menindaklanjuti dari kemarin dari rapat majelis ya, rapat jemaat itu, bahwa kita ada satu adalah kajian-kajian yang lebih konkret. Ini sebenarnya turunan lagi ya dari kegiatan ini, yaitu gimana kita melihat memetakan dari sumber daya manusia atau jemaat yang ada di GKJ Joglo. Itu juga menarik karena itu tidak hanya sekedar bicara sumber daya, tapi artinya kita bicara data, bicara kemudian adalah bicara hati, artinya bicara mimpi. Dengan data itu kita mau kemana sih mimpi kita? Kadang kita seringnya akan punya data banyak, tapi mimpinya nggak tahu mau kemana atau ngolahnya bagaimana. Nah itu PR-nya bersama, itu Pak Ridjo. Ya, seperti ini yang PR kita bersama adalah bagaimana membuat penelitian ini menjadi langkah-langkah konkret dan kita aplikasikan dalam berbagai kegiatan gereja. Begitu ya Mas Inuk dan Pak Ari ya? Betul, Pak. Ya, Oke, Warjo, untuk mengetahui lebih detail dari hasil kajian, kita bisa ikuti webinar yang akan diadakan pada bulan Juni. Ikuti terus informasi-informasi dari Nawala GKJ Joglo, jangan lupa klik like and subscribe. Dan materi-materi dari kajian ini dilakukan memang di GKJ Joglo, tapi juga bisa para pemirsa di luar GKJ Joglo bisa menjadi sebuah referensi bagaimana persekutuan gereja di masa pandemi. Ikuti terus podcast-podcast kami. Salam hangat selalu. Terima kasih Pak Ari dan Mas Inuk. sama-sama, Pak. Terima kasih.